Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Nana hari ini kembali lagi bersama Pak Iman di Mister IM. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang fungsi serta kedudukan dari Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kekuasaan. Pak Iman review sejenak. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain. Nah, di dalam negara ini juga punya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini terwujud di dalam suatu pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan kemarin kita di dalam pemerintahan itu ada, menurut John Locke, ada yang namanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sementara Montesquieu ini adalah dibagi menjadi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lembaga kementerian negara. Nah, lembaga kementerian negara ini termasuk adalah lembaga eksekutif, yang mana keberadaan kementerian negara ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dinyatakan sebagai berikut. Pertama adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, kementerian ini juga diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Ini yang berkaitan dengan tentang organisasi Kementerian Negara. Yang mana dalam undang-undang ini diatur secara tegas kedudukannya, tugas pokok, fungsi, serta susunan organisasi. Jadi dasar hukumnya, pertama saya ulangi, ada di dalam pasal 17 Undang-Undang 1945 dan peraturan presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2015. Nah, kita akan bahas tentang tugasnya. Apa sih tugas kementerian negara itu? Nah, pada umumnya Kementerian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, yang mana pemerintahan negara ini seperti penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya mengenai pengelolaan barang milik atau kekayaan negara. Lalu yang ketiga adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Itu adalah tugas Kementerian Negara Indonesia. Contoh, semisal kementerian di dalam dunia pendidikan ada yang namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, Kemenristek ini secara khusus yaitu membidangi tentang pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari yang terrendah dari kita kecil TK sampai yang tertinggi adalah sampai kuliah, sampai S3. Nah, Kemenristek Dikti ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tugasnya
yang meliputi tentang pendidikan, tidak membahas tentang militer, pertahanan, dan lain sebagainya. Jadi kementerian ini punya bidang tertentu sesuai dengan bidangnya. Itu untuk tugasnya. Lalu untuk klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, Kementerian Negara ini dapat didefinisikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, seperti kementerian yang menangani pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, yang yang pemberiannya adalah nomenklatur atau nama kementerian itu. Pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Lalu yang klasifikasi kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi maksudnya di sini kementerian itu ada tugasnya yang ada di Undang-Undang 1945. Jadi semisal di Undang-Undang Dasar 1945 kan ada membahas tentang agama, pendidikan, terus hukum, tenaga kerjaan, sosial. Nah, yang mana bahasan-bahasan itu dibuatlah suatu yang namanya kementerian. Nah, apa saja contoh kementerian yang diklasifikasikan dalam bidang ini? Contohnya adalah pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Sosial, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya silakan dicari di internet. Lalu yang klasifikasi ketiga adalah kementerian yang urusan pemerintahnya dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Jadi pemerintah itu pasti punya program pemerintahan di waktu itu. Contoh, di era kita di zaman Pak Jokowi ini ada yang namanya jalan tol. Pak Jokowi itu memutuskan semisal adalah pembuatan jalan tol. Nah, pembuatan jalan tol ini harus dibuat suatu kementerian. Nah, buat apa? Buat infrastruktur kita yang ada di Indonesia itu semakin maju. Harapannya seperti itu. Nah, makanya dibuatlah suatu kementerian. Nah, kementerian dalam klasifikasi ini contohnya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua adalah kementerian semisal Kemenpan. Kemenpan itu Kementerian Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semisal yang sekaligus ketiga ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nah, itu adalah klasifikasi ketiga. Lalu selain itu di dalam kementerian ada yang namanya lembaga pemerintah non kementerian. Nah, lembaga pemerintah non kementerian ini dulu bernama lembaga pemerintah non departemen. Maksudnya adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintahan non kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, ini lembaga pemerintahan non kementerian diatur dalam Kepres ya nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, kewenangan, susunan organisasi dan
tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nah, contoh dari lembaga pemerintahan non-kementerian ini contohnya adalah misal Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI. Nah, ANRI ini di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua ada misal BKKBN yang apa itu namanya? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini BKKBN di bawah koordinasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu yang berkaitan dengan modal, yaitu ada tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, BKPM ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi lembaga pemerintahan ini lembaga yang berdiri yang sejajar dengan menteri, tapi ada kementerian yang ada di atasnya. Jadi bertanggung jawab, ini tanggung jawabnya ada di lembaga kementerian yang ditunjuk oleh presiden. Itu adalah lembaga pemerintah non kementerian. Lalu untuk hari ini sekian dari materi saya tentang Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan kementerian. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan memakai face shield, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, demikian video dari saya. Jika ada yang tanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Salam budaya, salam kebajikan. Semangat belajar.